Selamat pagi menjelang siang mendengar Pro 1 RRI yang kami banggakan kembali berjumpa lagi dalam program Ala Dokter, di mana hari ini kita akan membahas sesuatu yang baru lagi mengenai kesehatan pas batuk berdahak yang memang saat ini juga nggak kunjung sembuh, bahkan dada terasa berat. Nah, itu yang hari ini kita mau bahas, karena ini bukan cuma sekedar penyakit masuk angin biasa, tapi ini merupakan gejala dari penyakit yang namanya asma bronkiale. Ternyata sempat sudah saya cari juga, ternyata asma bronkiale ini sebuah penyakit istilahnya asma gitu ya, yang mudah kita dengarkan sehari-hari. Ini penyakit pernafasan yang kita hari ini mau bahas. Hari ini kita berbahasnya dengan siapa? Dengan Dr. Retna Dwi Puspitarini, spesialis paru, dokter yang berkompeten hari ini. Kita akan sama-sama berdiskusi, berbagi pengalaman, dan kita mau bahas tuntas mengenai penyakit asma ini. Bisa mulai dari pemicu, mulai dari gejala, bahkan termasuk bagaimana cara mengontrolnya. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Dr. Retna. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Sebaik kabarnya gimana, Dok? Alhamdulillah Sehat ya. Kita langsung awali ya, Dok ya. Tentang asma bronkiale. Bronkiale ya bacanya, Dok ya. Iya, kalau untuk orang awam kita sebut asma saja. Asma ya, Dok ya. Ya. Nah, ini penyakit apa ini, Dok, sebenarnya? Ya. Boleh dikupas. Baik, jadi asma ini merupakan peradangan kronis ya, peradangan kronis pada saluran nafas sehingga menyebabkan hiperreaktivitas saluran nafas. Jadi hiperreaktivitas di sini itu respon berlebihan dari saluran nafas. Contoh, misal kalau orang dengan bukan asma begitu kena pencetus misalkan debu mungkin dia enggak apa-apa. Tapi bagi yang asma karena saluran nafasnya tadi hiper ya, berlebihan responnya sehingga langsung menyebabkan penyempitan dari saluran nafas ini gitu biasanya, Mas. Berarti simpelnya ketika ada sesuatu yang masuk ke paru-paru, ya, paru-parunya responnya betul, ini berlebihan. Kita sebutnya respon hiperresponsif namanya, hiperresponsif. Betul, respon yang berlebihan gitu. Baik, Dok. Ini kita melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang kurang beres ya, Dok ya, di paru-parunya berarti. Betul. Sebabnya ini seperti apa? Jadi kalau asma di sini asma ini merupakan salah satu faktornya adalah genetik. Jadi penyakit turunan. Nah, biasanya kalau orang tuanya mbahnya asma, biasanya cucunya akan kena asma juga. Jadi biasanya salah satunya adalah genetik, faktor genetiknya. 2, biasanya ada respon atopik alergi. Jadi biasanya kalau ada selain genetik tadi, ada yang keluarga alergi, maka kemungkinan juga anak ini juga atau kita yang punya asma itu juga bisa kena alergi juga, menurun. Jadi biasanya prinsipnya berarti turun. Sama kayak penyakit kayak diabetes gitu ya, Dok ya? Ya, tapi beda proses penurunannya. Kalau diabetes lebih ke arah pengaruh makanan, metaboliknya gitu. Tapi kalau yang asma ini lebih murni ke arah genetik, alergi gitu biasanya dia. Berarti ada kemungkinan juga ya, Dok, kalau misalnya di atasnya itu ada. Betul, pasti itu. Pasti ya, Dok. Ya, jadi misalkan kayak mbahnya asma, orang tuanya asma, cucunya pun kena asma, cicitnya juga ada gen asma. Jadi terus turun menurun. Gitu. Ya. Baik, Dok. Nah, ini apakah asma ini sama dengan penyakit gangguan pernafasan lainnya, Dok? Ya. Jadi untuk penyakit gangguan pernafasan ada beberapa macam ya. Jadi ada yang kita bagi infeksi, non-infeksi. Kalau yang asma ini kita masuk non-infeksi. Jadi tidak ngomongin infeksi. Kedua, biasanya asma ini kena pada anak atau usia remaja. Kalau pada tua, perokok itu lebih ke arah istilah kita paru-paru molor atau PPOK, penyakit paru obstruksi yang kronis. Sedangkan asma ini biasanya kena pada usia yang lebih muda, pada anak, remaja gitu. Kemudian khasnya lagi kalau asma ini dia ada episode perbaikan. Misal dia akan serangan berat saat menjelang pagi hari atau dini hari. Biasanya serangan asma ini memberat mulai jam 12 malam sampai menjelang dini hari jam 4 jam 5. Nanti kalau siang hari gini membaik dia, aman. Nanti jam 12 malam sampai jam 4 pagi serangan lagi. Nah, itu khasnya untuk asma, serangan sesak yang ada episode perburukan, ada episode perbaikannya. Berarti kayak ada waktu-waktunya gitu ya, Dok? Betul. Jadi biasanya dia pada yang orang asma akan sangat tersiksa. Nanti malam nih, tengah malam nih, jam 12 sampai menjelang dini hari jam 4 jam 5 gitu biasanya. Dok, kita tahan terlebih dahulu karena sudah ada yang terhubung melalui telepon. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, Bu. Dengan siapa, dari mana, Ibu? Ini dari Bu Yaya, Kalisan. Dari Bunda Yaya. Silakan, Bunda Yaya. Ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum, Pak Dokter. Waalaikumsalam, Ibu. Ini mau nanya, katanya kalau anak pertama itu kalau turunan itu lebih parah dari anak kedua gitu. Apa betul itu, Dok? Ya.
Langsung saya jawab ya. Bunda Yaya, ada Mas, lagi Ada pertanyaannya? lagi, Ibu? Sudah gitu aja. Sudah ya. Mau Ya. apa gitu loh. Ya, baik Betul. Bunda Yaya. Periksa ke Hmm. dokter khusus gitu loh. Ya, Ye. Ya, dan baik. yuk, Terima makasih. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bunda Yaya. Silakan dokter. Ya, jadi Ibu proses sebenarnya itu tergantung dari proses turunnya tadi, proses genetik ya. Jadi kalau asma ini dia turunnya melalui gen X namanya. Nah, gen X itu kalau pada contoh pada perempuan itu kodenya kita XX. Pada laki-laki kodenya XY. Ya. Ya. Jadi kalau pada asma ini, misalkan saya asma, anak saya laki-laki, maka gen X-nya itu nurun, gennya itu sudah berisi asma. Sehingga anak laki-laki, kalau ibu punya anak laki-laki, ibu yang asma, maka anak laki-laki akan 100% Asma. membawa gen Gen itu ya. asma. Sedangkan anak perempuan karena tadi kodenya XX, jadi X-nya itu dapat separuh dari ibunya, X-nya dapat separuh dari ayahnya. Seandainya ayahnya ini tidak ada gen asma, maka untuk kemungkinan asma pada anak perempuan adalah 50%. Tetapi apabila dari jalur ayahnya juga ada asma, maka 100% anak ibu akan terkena asma. Jadi tidak tergantung yang anak pertama, kedua ibu, tergantung tadi gennya yang bawa dari siapa. Contoh, saya asma, kakek saya asma, ibu saya asma, ayah saya asma. Jadi 100% cucunya kakak saya asma, adik saya yang cowok asma. Tidak melihat cowok cewek. Nah, Ya. kemudian saya punya asma, menikah, suami saya tidak asma. Saya punya anak cowok, Bu, yang pertama. Karena tadi itu kalau punya anak cowok gennya dari saya. Nah, jadi bisa kena, bisa enggak gitu. Tapi kalau anak cowok saya sudah dari bayi dia sudah semua penyakit alergi, semua asma sudah, enggak kaget sudah, karena memang sudah proses penurunan. Jadi gitu ya, Bu. Jadi kalau tadi ternyata jalurnya semuanya ada alergi, genetik atau asma, 2 jalur, baik jalur ayah maupun ibu, semua anak ibu baik laki-laki maupun perempuan, tidak peduli anak pertama, kedua, ketiga, akan terkena asma gitu, Bu. Wow, ternyata sebegitunya ya dok ya. Berarti Iya. apakah ini cuma satu-satunya jalur penyebaran hanya lewat genetik dok? Paling utamanya. Paling utama ya dok ya. Kedua, nanti hindari pencetus, maka asma ini akan bisa terkontrol. Jadi pencetus, mungkin kita ke gejala dulu kali ya Mas. Gejala asma tadi Mas Willy sudah nyebutkan bahwa tadi biasanya dadanya terasa berat. Kalau orang awam sih biasanya istilahnya penyakit ini penyakit mengi. Karena ya kalau jam 12 malam itu akan nafasnya bunyi ngik-ngik gitu. Secara otomatis itu dok? Secara otomatis ngik-ngik. Jadi ngik-ngik itu adalah tanda salah satu dari obstruksi saluran nafas. Jadi saluran nafas mengalami penyempitan sehingga akan terdengar suara ngik-ngik saat tidur. Nah, itu biasanya saat malam kalau sudah sampai ngik, pasien tidak akan bisa istirahat karena saluran nafasnya nyempit sekali. Kemudian bisa disertai batuk, bisa disertai dada terasa berat, tapi yang paling sering dilihat adalah atau didengar adalah suara ngik-ngiknya itu saat tidur. Nah, kemudian berikutnya adalah tadi itu asma itu bisa kita kontrol. Biasanya nanti seiring dengan usia, maka saluran nafasnya akan bertambah lebar, bertambah ibaratnya kita optimal ya, karena kalau masih anak-anak saluran nafasnya belum berkembang sempurna. Nanti seiring dengan usia, maka pelan-pelan saluran nafasnya akan optimal, nanti keluhannya juga akan berkurang dengan syarat menghindari triggernya atau pencetusnya. Menghindari pencetusnya. Betul. Jadi kalau asma tidak bisa dihilangkan karena tadi gen, nurun di gen. Jadi yang bisa adalah dikontrol dan pencetusnya tadi dihindari. Contoh yang paling sering pencetusnya adalah satu, kalau rokok ini juga bisa mencetuskan asap rokok baunya. 2, biasanya bulu-bulu binatang. Maka biasanya pada orang dengan asma sebaiknya hindari, betul, hindari merawat binatang kayak kucing, burung, bulunya, kotoran binatang itu sangat sebagai salah satu trigger ya pencetus ya. Ketiga, kebersihan rumah. Jadi kalau rumahnya berdebu, kemudian kotor, lembab, ventilasi, sirkulasi, nah itu berpengaruh juga di pernafasan. Nah, kemudian olahraga juga. Keempat juga menghindari hal-hal atau makanan yang kira-kira menyebabkan alergi. Misalkan kalau, juga ya? Betul. Jadi misalkan kalau udang, kalau dia alergi udang, begitu nekat makan udang, otomatis saluran asmanya ikut
alergi juga tadi, hiperresponsif dia. Jadi salah satu gejalanya pada alergi yang berat, saluran nafasnya pun akan mengalami penyempitan. Jadi dihindari itu. Dan yang terakhir adalah olahraga. Olahraga juga ya, ya? betul. Jadi dengan olahraga secara teratur, biasanya nanti akan mengoptimalkan saluran nafasnya. Ada beberapa case yang asmanya ini benar-benar terkontrol seiring dengan pertambahan usia. Tapi dengan catatan tadi ya, Dok, ya? Tadi, tapi ada yang menetap karena tadi masih terus terinjus oleh triggernya, ya. trigger atau pencetusnya. Berarti ya, misalnya kita walaupun bertambah dewasa, meskipun itu organ sudah berkembang, tapi kan kalau misalnya kita tidak menjaga terus trigger, terus-terusan ya Dok ya. Betul. Makanya saya tidak punya binatang, Ibu. Jadi anak saya tidak punya boneka yang berbulu-bulu. Kemudian rumah saya benar-benar harus bersih. Nah, itu hal-hal untuk menjaga supaya asmanya ini terkontrol. Berarti kalau misalnya mau pelihara ikan gitu-gitu ya Dok ya. Biar tetap ada hiburan juga ya Dok. Loh Dok, berarti adakah case di mana misal nih Dok, ternyata tidak ada gen asma sebelumnya, tapi bisa nggak terpapar asma ini Dok? Biasanya kita sebutnya bukan asma sih, lebih ke arah penyakit lain, mungkin bronkitis alergi saja gitu. Tapi kalau asma harus salah satu clue-nya adalah harus ada genetik ya, karena tadi asma X linked tadi melekat di gen X gitu. Berarti kalau misalnya tanpa ada pewarisnya itu ya biasanya cuma lebih alergi ya? biasa, bronkitis. Biasanya kita sebut bronkitis lebih ke arah alergi. Beda case dengan asma. Ya? Gejalanya mungkin sama, tetapi kalau asma lebih spesifik dominan nanti gen alerginya. Mulai alergi makanan, alergi obat-obatan, contoh aspirin misalkan, atau yang biasa orang awam bilangnya sebut gin gitu. Saya alergi obat gin. Nah, sering kan gitu, saya alergi gin. Saya alergi antibiotik ini, saya alergi ini, makanan inilah. Biasanya kalau ada dominan gen alergi, terus ada sesak, langsung ditanyakan. Kadang enggak tahu Dok, kita bisa menanyakan sesak juga. Dan kalau ternyata ada ya, kemungkinan 90% sampai 100% itu adalah asma. Gitu. Baik Dok, ini saat ini sudah ada yang terhubung kembali melalui line telepon kami. Kita sapa kembali, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa, dari mana? Sama Pak Hadi dari Banyuwangi. Dari Pak Hadi dari Banyuwangi. Silakan Bapak, ada pertanyaan untuk Dokter Ratna? Ada. Ya. Selamat pagi Dok. Selamat pagi Pak Hadi. Ya, ini saya mau nanya Dok ya. Hubungan dengan penyakit batuk ya. Batuk itu ada yang batuk berat, ada yang batuk ringan. Artinya batuk ringan ini tahu-tahu kita itu apa perubahan cuaca atau bagaimana tuh tahu-tahu batuk atau kena influenza gitu. Nah, kalau batuk berat ini kan nanti berapa bulan itu datang lagi batuknya. Ya, terima kasih Dok. Matur nuwun. Nah, ini kita bahas dari batuknya. Dari batuk ya. Baik, terima kasih Pak Hadi sudah bergabung sama kami. Silakan Dokter. Ya. Jadi Pak Hadi, kita batuk pun kita bagi lagi. Ada batuk yang akut, ada batuk yang kronis. Batuk yang akut biasanya nanti membaik di 7 hari maksimal 14 hari. Nah, biasanya batuk akut ini ya cuma flu biasa kalau kita sering karena influenza. Influenza itu merupakan virus, Pak. Virus influenza, kemudian infeksi bakteri tapi yang jenis ringan. Nah, biasanya sih paling sering yang virus. Jadi kalau kita musim dingin, cuaca hujan gini ya paling yang dominan adalah influenza virus. Dan biasanya self limited. Jadi bisa sembuh sendiri ya. Jadi dia biasanya cukup minum vitamin, jaga daya tahan tubuh. Kemudian ya saat cuaca hujan Bapak bisa pakai pelindung, nanti minum air hangat gitu. Biasanya itu dulu. Kalau dengan hal-hal tersebut tidak membaik bisa ditambah obat-obat batuk ya yang simple lebih tepatnya. Kemudian nanti ada anti radang, antibiotik pun biasanya cukup 3 sampai 5 hari. Nah, biasanya dia dengan kondisi daya tahan tubuh Bapak bagus, membaik, istirahat gitu, ototnya dilemaskan juga karena otot juga berpengaruh di refleks batuknya ya. Dengan hal-hal seperti itu maka biasanya dia akan sembuh membaik. Tetapi kalau tadi batuknya Bapak tidak membaik, tidak kunjung sembuh dalam 2 minggu, 1 bulan, bahkan lebih. Nah, hati-hati, ini termasuk nanti batuk yang kronis. Jangan-jangan ini ada penyakit infeksi yang berat, contohnya tuberkulosis atau TBC. Kedua, paru-paru molor biasanya pada usia tua, Bapak perokok berat. Ya, ini otomatis akan batuknya tidak kunjung sembuh. Jadi beda
penyakit ibaratnya. Jadi dari berapa lama batuknya pun kita bisa mempredik oh kira-kira ini ke penyakit mana gitu Pak. Tetapi kalau biasanya tadi cuma pas flu batuk 3-5 hari sembuh, nanti bulan depan kehujanan lagi flu lagi, ya itu yang masih self limited tadi ya. Jadi yang bisa self disease ya. Jadi bisa sembuh sendiri dengan daya tahan tubuhnya Bapak gitu Pak. Tapi kalau tidak kunjung sembuh, segera berobat baik ke puskesmas maupun fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti foto ronsen, kedua dengan pemeriksaan dahak namanya gitu ya, untuk melihat apakah Bapak terinfeksi bakteri ataukah terinfeksi kuman TBC. Betul gitu. Baik Dok. Ini berarti memang sama TBC beda ya Dok ya? Beda kasus. Kalau di TBC itu di bagian mananya Dok yang dikena? Ya, jadi kalau TBC kerusakan di parunya. Oh, di parunya ya. Kalau ini di saluran nafas, betul. Oh, berbeda ya Dok ya. Beda. Berarti pengobatannya pun ya kita fokus di salurannya ya. Betul, di saluran nafas. Jadi kalau untuk obat asma di sini lebih kita bagi dua. Ada namanya reliever untuk pelega, ada namanya controller. Pelega ini biasanya kita sebut namanya obat semprot ya, obat semprot. Ada obat minum, ada obat semprot. Jadi yang pelega ini dipakai saat serangan akut tadi. Akut ya, jam tadi serangan jam pas 12 malam ya. pas mengi tadi sampai jam 4 pagi itu akut. Saat serangan gunakan namanya obat-obat yang untuk pelega. Yang paling gampang kalau pasien asma pasti tahu ini obat ini karena ini ya harus tersedia selalu di rumah. Sewaktu-waktu karena memang sewaktu-waktu akan terjadi serangan. Contohnya salbutamol misalkan atau teofilin obat minum. Kemudian ada obat semprot, beberapa kita sebut isinya ya salbutamol, ada sediaan tablet, ada sediaan semprot gitu biasanya. Kemudian ada namanya controller. Controller ini yang harus diminum setiap hari supaya menjaga saluran nafasnya ini tetap terbuka. Nah, kalau tadi yang pelega itu saat saluran nafasnya sudah nyempit, nah dipakai untuk membuka saluran nafas. Nah, sedangkan yang controller ini menjaga saluran nafasnya supaya tetap terbuka. Contohnya di sini steroid namanya. Jadi golongan metil prednisolon, kemudian dexamethasone, kemudian ada LABA namanya long acting beta 2 agonis. Jadi ada obat semprot, ada obat hisap. Nah, itu macamnya ada. Tapi kalau pada yang orang dengan punya asma, maka hukumnya wajib menyediakan obat-obat ini di rumah. Karena serangan asma sewaktu-waktu tadi, tengah malam, dini hari, saat orang lain tidur, serangan asma. Saat orang lain bangun, kita aman ya Dok ya, gitu. Dok, saya tertarik sama kembali ke gejala ya Dok ya. Tadi kan sudah disebutkan banyak gejala mulai dari apa tadi? Ada sesak nafas, ngik-ngik, dada terasa berat, betul. Dan faktor-faktornya kan tadi sudah disebutkan juga ya Dok. Apakah suhu itu juga jadi faktor? Ya, betul. Jadi juga ya? Jadi lingkungan, cuaca. Jadi cuma beberapa orang pencetusnya beda-beda. Ada yang dia tidak kuat suhu yang terlalu dingin, ada yang tidak kuat suhu yang terlalu panas. Oh itu tiap orang beda-beda ya? Tiap orang beda-beda. Tapi lebih umum, lebih sering terjadi tidak kuat dingin. Nah, jadi saat serangan dingin, saat cuaca dingin, maka akan lebih mudah mencetuskan asmanya. Tapi ada beberapa case yang justru tidak kuat di daerah yang terlalu panas, berpolusi gitu. Nah itu sangat mencetuskan, bisa mencetuskan asmanya. Contoh, saya ambil contoh, kakak saya tidak kuat dingin. Jadi dia hanya bisa tinggal di daerah yang hangat. Jadi contoh waktu itu saya dari Surabaya, kemudian saya mau liburan ke Batu, saya lupa kalau kakak saya ini tidak kuat dingin. Sedangkan saya asmanya tidak apa-apa kalau kena dingin. Nah begitu saya dari Surabaya ke Batu, padahal di Surabaya aman nih, nyampe Batu nggak jadi liburan dah. Gara-gara asmanya kambuh ya? Karena asmanya kambuh, karena nyampe daerah Batu dengan dingin sekali. Asmanya langsung kumat, jadi kita langsung belok ke UGD untuk nebul sama minum obat-obatan asma yang sudah saya bawa. Akhirnya kita balik ke Surabaya. Akhirnya nggak jadi liburan ya Dok ya? Betul. Jadi tiap orang beda-beda, tapi memang sebagian besar cuaca dingin yang tidak bisa ditoleransi. Ya, berarti kita harus tahu juga ya Dok, pemicunya sendiri. Pemicunya kita apa sendiri, ya? Tiap orang pemicunya beda-beda. Beda-beda ya, nggak bisa kita pukul rata gitu, nggak bisa ya Dok ya? Secara umum seperti tadi sebagian besar yang dominan dingin sih, hanya beberapa kecil yang tidak kuat yang di panas sama lembab gitu. Jadi kadang kita beri penjelasan ya pasien akan paham kok. Kayak misalkan saya tidak kuat Dok, daerah di lembab terlalu panas, maka dia akan mencari daerah yang lebih bersih polusinya, kemudian lebih dingin. Nah itu untuk
dia mengontrol salah satu cara untuk mengontrol asmanya. Tetapi pada yang memang pencetusnya tadi dingin, kebalikannya, maka dia harus tinggal di tempat-tempat yang hangat gitu biasanya. Berarti kalau misalnya kayak misalnya sudah tadi seperti yang ke tempat dingin, Dok, berarti langsung kayak serangannya udah mulai Langsung. lagi ya? Langsung. Jadi ya harus solusinya ya harus keluar dari tempat yang dingin tersebut, betul. Terus minum obat asmanya. Gitu. Baik Dok. Tadi disampaikan bahwa ini itu diidentifikasi sudah bisa dari anak-anak, Dok. Betul. Dari Kapan bayi. kita bisa, sejauh mana kita ngomong ini harus dibawa ke dokter nih, Dok? Ya, biasanya kalau sudah derajatnya kita bagi ringan, sedang, berat. Oh, ada tahap-tahapnya. Betul, ya? ada tahap-tahapnya. Jadi kalau masih ringan, biasanya dari bayi. Kalau sudah ada gen alergi, gen asma di keluarga, gen sesak di keluarga, maka kalau ada bayi dengan keluhan ngik-ngik, Bayi, Dok, ya? dari bayi sudah dari bisa bayi terlihat, bisa ya, Dok, bisa dari bayi bisa terlihat. Kemudian sering kok alergi nih anak ini, misalkan makan coklat alergi, Langsung bener-bener. makan macam-macam mekanisme alerginya, bisa dari diare, bisa dari badannya merah, badan merah. Jadi alergi pampers, alergi misalkan susu alergi, ini alergi. Jadi salah satu penanda alergi berarti kemungkinan ini sudah ada gen asmanya. Ya, gen asmanya. Jadi tadi clue-nya kalau sudah ada alergi atopik biasanya. Jadi kena diolesi minyak kayu putih atau minyak telon atau apa alergi. Nah, itu sudah kemungkinan 90% ada genetik ke arah alergi dan asma. Apalagi kalau ditambah keluhan sesak, sering dia batuk. Nah, kemudian memang kalau bayi pada orang awam lebih sulit ya. Karena tadi kalau orang tuanya batuk pilek ya kemungkinan bayinya, anaknya juga tertular yang tadi, jangan-jangan cuma virus influenza. Tetapi kalau asma ini tidak perlu pencetus batuk pilek pun, kemungkinan yang tadi lainnya itu ada gen-gen alergi yang lain. Kalau dia bukan ke arah asma, gen alerginya tidak ada. Jadi kayak misalkan ya cuma batuk pilek biasa diobati sembuh, tetapi tidak sampai alergi susu, alergi pampers, alergi makanan, alergi ini. Nah, itu salah satu clue-nya. Kedua, kalau misalkan pada bayi atau anak ini sudah gejalanya bertambah berat, sesek, sampai muncul ngik-ngik, maka ini sudah salah satu indikasi untuk dibawa ke rumah sakit. Jangan sampai bawa ke rumah sakit sudah kondisi kebiruan. Sampai biru. Jadi kalau biru itu artinya saluran nafasnya sudah menyempit total, jadi oksigen yang ke otak, ke seluruh tubuh sudah tidak ada. Jadi namanya kita sebut cyanosis. Jadi kebiruan nih, ini sudah sangat telat sekali. Kalau kebiruan biasanya sudah telat, sudah sangat mengancam nyawa. Karena kalau oksigennya tidak terpenuhi, maka risiko kematian akan semakin besar. Betul. Jadi derajat sedang kalau pada bayi, ringan sedang sudah indikasi untuk kontrol ke rumah sakit. Langsung dibawa aja ya, Dok ya. Kalau yang tadi berat sekali itu di ICU sudah settingannya gitu. Ada nggak, Dok, kasus di mana yang baru diidentifikasinya saat sudah remaja atau bahkan sudah dewasa? Ada nggak, Dok, kasus-kasus seperti itu? Ada juga ya? Ada juga. Biasanya mungkin asmanya yang dari bayi tidak terlalu dominan, kemudian dia remaja dia ngerokok, kemudian terpapar debu, kemudian dia memelihara tadi bulu binatang. Mungkin yang awalnya dianggap cuma ini batuk flu biasa gitu sembuh, ini ternyata dengan dia trigger terus, maka otomatis akan lebih mencetuskan asmanya. Jadi gejalanya akan semakin berat gitu biasanya. Berarti bukan sebelumnya tidak ada asma, habis pas jadi ada asma, bukan ya, Dok ya? Sudah ada, cuma nggak ketahuan aja ya, Dok ya. Betul. Bisa tidak ketahuan, dua dianggap gejalanya ringan, cuma bisa membaik datasi gitu ya, Dok ya. Atau sebaliknya, terakhir kumat itu dari bayi, kemudian karena sudah menghindari pencetus trigger dari kecil misalkan sudah habis itu terkontrol. Cuma nanti kalau dia akan terpajan lagi, maka akan muncul lagi. Berarti seolah-olah kayak disembunyikan itu penyakitnya, Dok ya. Sembunyi dia terkontrol. Makanya kalau jawabannya untuk pasien asma, Dok saya bisa sembuh enggak? Jawabannya adalah enggak bisa sembuh. Ya, karena dia melekat di genetik di dalam tubuh. Contoh, saya terakhir kumat asma kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. 4 SD. Saya ingat saat kumat itu ya jam malam, jam 9, jam 10 ngak-ngik gitu kalau nafas. Itu sadar ya, Dok ya? Sadar kalau dingin ngik-ngik gitu. Akhirnya dibawa ke dokter, nanti sembuh. Cuma saya benar-benar tahu triggernya, benar-benar saya hindari. Olahraga juga akhirnya sampai sekarang aman, terkontrol ya, tanpa perlu obat-obatan. Ya, tetapi kalau saya tadi itu
kena boneka yang bulu, kemudian ke tempat yang kucing misalkan bulunya, itu sudah langsung tidak bisa nafas saya. Parfum yang terlalu menyengat, debu yang kotor di rumah sudah. Nafas itu sudah tidak bisa nafas. Kalau ibu bisa ngerasakan atau bapak ibu, itu rasanya itu seperti kalau tidur dibekep dengan bantal. Sudah benar-benar kayak sulit banget ya, Dok, ya. Tidur, terus bantalnya hidungnya, saluran nafas kita dibekep dengan bantal. Nah itulah rasanya. Jadi berat. Dadanya terasa berat. Jadi solusinya adalah kita menghindari gitu. Adakah mitos-mitos yang berkembang di masyarakat soal penyakit asma ini, Dok? Ya. Jadi mitos yang pertama tadi itu asma masuk penyakit infeksi ya. Sebenarnya kalau asma di sini turunan. Jadi sering tertukar dengan TBC. Kalau TBC dianggap infeksinya. Nah, padahal yang turunan adalah asma ini ya. Kedua, asma ini walaupun tadi tanda kutip gejalanya menghilang, membaik ya, tidak pernah kumat, tidak pernah serangan. Nah, itu hanya disebut asma terkontrol. Jadi memang asma ini tidak bisa disembuhkan. Jadi yang bisa hanya dikontrol. Berarti memang asma ini tidak bisa hilang sepenuhnya. Bisa. Cuma bisa sembunyi ya, Dok ya. Sembunyi terkontrol ya. Disembunyikan di dalam tubuhnya. Istilahnya terkontrol. Tadi kalau kita boleh review lagi, berarti kita harus benar-benar menjaga kesehatannya kita bersih. Jadi harus ke UGD. Jadi harus opname, harus dapat obat-obat injeksi. Kalau keluhan yang berat gini, tidak bisa cuma minum anti alergi yang tablet, enggak respon sudah. Karena ini termasuk EIA juga, exercise induced asthma. Futsal silakan, renang silakan, tetapi kita atur aja anak ini, jangan di-full, jangan di-fullkan. Kemudian ada satu lagi, pada anak-anak usia remaja, hindari merokok, olahraga, aktivitas. Nah itu juga berpengaruh tadi. Yang lain sih kembali ke kebiasaan di sekitar rumah masing-masing itu. Ini merokok berarti kita menghindari sebagai orang yang pasif ya, perokok pasif ya, Dok ya? Aktif juga? Aktif dan pasif juga ya. Jadi aktif pun ya langsung asapnya juga akan terkena juga, pasif pun juga akan terkena. Jadi pada yang orang asma ya dia akan mencari teman yang sebaiknya tidak merokok, ataupun kalau merokok sesuaikan arah angin. Misalkan temennya merokok di arah mana, dia menghindari. Jadi berlawanan gitu. Karena kalau terpapar atau terpajan asap rokok, baik dia perokok aktif maupun pasif, asmanya akan kumat. Tidak melihat dia aktif atau pasif. Pokoknya dia terpapar atau terpajan asap rokok, maka bisa menginjus asmanya ini gitu, men-trigger ya, Dok ya. Berarti memang perlu ada dukungan khusus juga ya, Dok, dari keluarga, dari orang-orang sekitar, benar-benar gimana caranya biar asmanya nggak kambuh juga. Betul. Biasanya anak-anak yang punya asma gini dia sudah tahu kok. Karena apa? Kalau dia di lingkup yang perokok, dia nggak bisa nafas. Karena tadi itu berat, dada kita itu terasa berat sampai nggak bisa nafas gitu. Jadi kalau dia milih nggak bisa nafas, ya silakan sama yang bergaul di rokok. Tapi dia akan memilih daripada aku nggak bisa nafas, jadi dia akan memilih satu, memilih mungkin teman yang tidak merokok. Kedua, kalaupun ada teman yang merokok, dia akan menghindar dulu. Nah, biasanya dia arah rokoknya kemana, dia duduknya kemana. Nah itu, tapi dia tetap sama gengnya gitu. Biasanya kalau sudah dibilang, aku punya asma nih, minta tolong jangan ngerokok dong. Mungkin kalau teman-teman yang sudah solid, dia akan lebih paham. Benar-benar bersih ya, Dok ya. Karena memang tadi kan ngeliat juga faktornya kan juga kompleks banget ya, Dok ya. Kayak kena sedikit gitu ya, Dok. Betul ini. Baik, Dok, sebagai pesan terakhir, Dok, apa yang ingin disampaikan dari dokter kepada penderita sekaligus kepada masyarakat, Dok? Ya. Jadi Bapak Ibu, jadi kalau yang sudah kena asma jangan berkecil hati ya. Yang bisa dilakukan adalah kita aware, kita waspada.